Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saat ini dengan anugerah Bapa di dalam Yesus, kami mengucap syukur dari hari pertama di tahun yang baru 2022 ini. Kami memulai mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Kami siap untuk ditegur, kami siap untuk diperingati. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara. Terlebih dahulu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala GBI di Jatinegara yang memberikan kesempatan pada pagi hari ini. Kita dengan anugerahnya, hari ini adalah hari pertama di tahun 2022. Anugerah Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kebaktian, memuji, mendengar kesaksian, dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat yang berbunyi, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saya ulangi 4B-nya, dikatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Puji Tuhan. Saudara, kita ini masing-masing, saya dan saudara, sejak kenal Tuhan Yesus, dibaptis, maka roh Tuhan, Roh Kudus itu diam di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, roh yang ada pada kita, pada saya dan pada saudara, itu adalah Roh Kudus lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Apakah itu namanya roh yang bergentayangan, roh jahat, roh-roh yang mengganggu manusia, ada yang disebut dengan kuntilanak mungkin namanya, atau yang lain-lain. Itu roh yang ada pada diri kita, orang yang percaya, lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Kalau demikian, apakah kita masih ada rasa takut? Kalau kita berjalan malam hari, ada pohon yang besar, waduh, rasanya katanya bulu kuduk ini berdiri, ketakutan. Tidak. Sebab roh yang ada pada kita, Roh Kudus, Roh Allah, itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Namanya itu setan, bebegik, atau namanya kuntilanak atau apa, tidak ada urusannya. Roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Apakah kita masih takut jalan malam lewat pohon yang besar? Apa kita merasa takut? Tidak perlu lagi, karena kita dijamin oleh firman Tuhan. Roh yang ada pada diri saya, yang ada pada diri saudara, lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Ini satu jaminan. Istimewa di tahun yang baru 2022 ini. Yakinlah
Roh Kudus, Roh Tuhan itu ada padaku lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Kalau coba-coba mau mengganggu kita, kita tahu roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, ini harus kita yakini. Kita ini tidak seorang diri. Kita berjalan dimanapun. Kita tidak seorang diri. Kita punya Allah yang hidup di dalam hati kita. Nah, oleh karena itu, Tuhan mau supaya kita ini menjadi anak Tuhan yang dikatakan manusia baru, bukan manusia lama. Manusia lama itu manusia yang hidup di dalam dosa. Orang Kristen yang hidupnya masih gaya lama, tabiatnya masih tabiat lama, masih sering marah, putus asa, tidak bisa mengampuni orang, itu adalah manusia lama. Kita sebagai anak Tuhan harus mudah mengampuni orang. Orang menyakiti hati kita, kita harus murah mengampuni. Tidak perlu dia meminta maaf dulu kepada kita, kita terlebih dahulu sudah memberikan maaf kepadanya. Ini manusia baru. Manusia lama, enak aja. Dia yang salah, dia yang menyakiti hati saya, masa saya mau mengampuni? Nah, ingat saudara-saudara, itu manusia lama. Kalau manusia lama, tidak ada roh di dalam hidup kita. Kita hidup seperti manusia dunia. Tidak ada bedanya dengan manusia dunia. Cepat kesinggung, cepat marah, tidak bisa mengampuni. Itu manusia lama. Tetapi ingat kata firman Tuhan, roh yang ada di dalam kamu, yang ada di dalam saudara, yang ada di dalam diri saya, lebih besar. Itu Roh Kudus yang ada di dunia ini. Saudara, saudara imani ini, mari di tahun yang baru 2022 yakinilah Roh Kudus tinggal di dalam hatiku. Roh Kudus ada bersama dengan aku. Jadi hidupnya berubah. Mudah mengampuni, mudah memaafkan, tidak cepat kesinggung, tidak cepat marah karena ada Roh Kudus. Saudara sangat beruntung sekali kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Dunia tidak memberikan pengharapan, dunia menakutkan, apalagi di musim penyakit COVID ini, saudara-saudara, sampai saat ini masih ada. Tapi kita tidak perlu takut, sebab roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, di dalam kitab Efesus pasal 4, ayat yang ke-22 dan 23 berbunyi demikian. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak di dalam kebenaran dan kehendak Allah yang sungguh. Ini manusia baru, saudara-saudara. Dan mengenakan manusia baru. Kalau ayat yang ke-23 dikatakan manusia lama. Manusia lama itu menemui kebinasaannya.
Oleh karena itu, saudara-saudara, kita mau jadi manusia yang baru, manusia lama hidup di dalam dosa yang tidak berkenan di hati Tuhan, yang akan binasa, itu harus kita tinggalkan. Oleh karena itu, di dalam Efesus 4 ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Efesus pasal 4 ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Saudara-saudara, dengan jelas firman Tuhan mengatakan, kita jangan mendukakan Roh Kudus. Bagaimana mendukakan Roh Kudus? Yaitu masih tabiat yang lama. Manusia lama, cepat kesinggung, cepat marah, tidak bisa mengampuni. Itu manusia lama. Itu harus ditinggalkan. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Kalau kita hidup masih sebagai manusia lama, itu kita mendukakan Roh Kudus. Roh yang ada pada kita dukakan. Oh, Tuhan tidak senang. Tuhan tidak mau. Di tahun yang baru, 22 ini, mari kita tinggalkan manusia lama. Manusia lama lebih jelas di dalam ayat 31. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara-saudara, jelas firman Tuhan. Kepahitan, kalau saudara marah kepada teman, kepada orang, bahkan kepada keluarga, marah kepada mertua, marah kepada saudara, keponakan, tidak bisa mengampuni. Itu harus dibuang. Apakah saudara sampai hari ini masih ada kepahitan? Masih marah sama mertua? Masih marah kepada anak mantu? Tidak bisa melupakan. Ingat saudara, ini satu racun yang ada di hidup kita. Itu harus dibuang, harus ditinggalkan. Nanti kita binasa. Kita tidak mau binasa masuk neraka. Amin. Oleh karena itu, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian segala kejahatan. Saudara, pesan firman Tuhan di hari pertama di tahun yang baru 2022. Tinggalkan kepahitan, marah kepada mertua, kepada ponakan, kepada mantu. Tidak boleh ada lagi. Haleluya. Harus bersih. Ya. Kalau mungkin di antara saudara masih ada sakit hati dengan mantu, sakit hati dengan mertua, sakit hati dengan ponakan, itu harus ditinggalkan, buang. Tahun baru ini menjadi baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di dalam ayat 30 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah mengampuni dosa saya, dosa saudara. Oh Tuhan, Tuhan berkata, kalau kamu tidak bisa mengampuni orang, aku pun tidak akan mengampuni kamu. Waduh, celaka saudara.
Kalau dosa kita tidak diampuni oleh Tuhan, kemana kita? Jawab saudara, ke neraka. Kita tidak mau masuk neraka. Ada orang yang bilang begini sama saya, tiap khotbah, tiap ngomong neraka, sorga, negara, neraka, sorga. Ya, saya bilang, itu peringatan. Kita kan tidak mau masuk neraka, mau ke sorga, diperingatkan. Tidak apa-apa. Haleluya. Maaf saudara, karena saking semangat barangkali. Haleluya. Jadi saudara-saudara, di tahun yang baru ini, hidup kita harus baru. Semua dosa itu sudah kita tinggalkan. Di tahun 2021, tidak boleh kembali lagi. Di tahun yang baru ini. Oleh karena itu, Tuhan berkata di dalam kitab Mazmur 25 ayat 14. Kita harus akrab dengan Tuhan. Apa itu artinya akrab dengan Tuhan? Dekat dengan Tuhan. Senang berdoa. Itu akrab. Pagi hari sebelum kita ingat kepada pekerjaan, apa-apa yang harus kita lakukan. Dia mungkin banyak saudara bingung. Aduh, hari ini apa yang harus saya kerjakan? Saudara, sebelum itu semuanya, kita harus datang di hadirat Tuhan. Pagi hari, minta tuntunan Tuhan. Kita tidak bisa jalan sendiri. Kita perlu tuntunan Tuhan. Jadikan hari ini harinya Tuhan. Setiap hari kita berdoa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Saudara-saudara, mau saudara bergaul dengan Tuhan? Puji Tuhan. Oh, kita diubahkan. Yang tadinya susah mengampuni, ditolong oleh Tuhan, jadi kita murah mengampuni. Khususnya dengan keluarga kita sendiri. Jangan sampai dengan mertua, dengan anak mantu, kita tidak bisa damai. Saling ngomongin kejelekannya. Jangan lagi ya saudara, omongi yang baik-baik. Tentang kejelekan nggak usah diomongin lagi. Katakan, Tuhan sudah mengampuninya. Oh, kita hidup jadi berkemenangan. Hidup kita berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan kita mendukakan Roh Kudus. Ya, tadi dikatakan Efesus 4 ayat 30. Jangan. Saya ulangin lagi. Efesus 4 ayat 31, jangan lagi ada kepahitan. Saudara, kalau simpan kepahitan itu berarti kita menyimpan racun. Saat tertentu akan meledak. Nah, jadi apa? Jadi penyakit. Orang yang menyimpan kepahitan itu ada penyakit. Oleh karena itu minta ampun kepada Tuhan. Kepada mertua, kepada anak mantu, kita harus bersahabat. Kita harus bersahabat, tidak boleh kita musuhi. Oh, Tuhan menyenangkan Tuhan. Jangan saling kita bertikai, marah, fitnah. Tapi kita kata firman Tuhan, ramah satu dengan yang lain. Roh Kudus yang memampukan. Roh Kudus yang memampukan. Kita memang tidak mampu. Kita maunya marah, tapi minta supaya Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita itu berkarya di dalam hidup kita.
Saudara-saudara, jadilah manusia baru di tahun yang baru ini. Mau saudara? Amin. Dengan mantu harus sayang. Dengan mertua kita harus sayang. Bagaimana saudara sekarang dengan mantu, dengan mertua? Suka berkelahi? Suka sering menjelekkan? Di dalam manusia baru ini, sungguh Kristus harus nyata di dalam hidup kita ini. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Habakuk, Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara, keadaan yang sangat parah sekali di zaman Nabi Habakuk. Saudara, mungkin kalau dibandingkan dengan sekarang zaman penyakit COVID ini, saudara, banyak yang kehilangan pekerjaannya karena di PHK. Untuk makan sehari-hari pun sulit. Saudara, Nabi Habakuk merasakan ini. Tetapi apa dia putus asa? Ngomongnya jadi ngawur, ngomongnya jadi jelek. Dia jadi apa namanya itu, orang yang tidak punya pegangannya lagi? Tidak. Nabi Habakuk berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau keadaannya seperti zaman Habakuk, Habakuk berkata, dia tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dia tetap beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudara, saya dan saudara sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Dosa kita sudah diampuni. Dia sudah mati di kayu salib untuk kita. Dia begitu menderita. Bahkan dikatakan bilur-bilurnya itu menyembuhkan penyakit kita. Kalau saudara ada dalam sakit penyakit, ingat di dalam kitab Habakuk, saudara-saudara, di dalam, saya beri ayatnya ya, untuk pegangan saudara. Ketika saudara sakit, ketika saudara menderita, baca kitab Yesaya 53 ayat yang ke-5. Yesaya 53 ayat yang ke-5 dalam Perjanjian Lama, dan kalau dalam Perjanjian Baru itu tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang bagian 24. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-24. Di situ dikatakan, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan. Bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita. Imani ayat ini. Baca terus ketika saudara sedang sakit, sedang menderita. Jangan lupa Yesaya 53 ayat 5. 1 Petrus. Saudara, baca itu firman Tuhan. 4 ayat yang ke-20. 4 ayat 20. Ya, 24.
bilur-bilur Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan. Pegang kebenaran firman Tuhan. Saudara sedang menderita, sedang sakit, imani firman Tuhan ini. Bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara, dalam tahun yang baru ini, pegang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak mungkin keliru. Firman Tuhan tidak mungkin salah. Firman Tuhan adalah satu kebenaran yang harus kita imani. Saudara-saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, 1 Yohanes tadi saudara sudah catat ya. Yang mengatakan bahwa bilur Tuhan Yesus itu yang menyembuhkannya. Saudara pegang kebenaran firman Tuhan ini. Ini akan jadi di dalam hidup kita. Saudara-saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak akan salah. Firman Tuhan itu satu kebenaran yang harus kita imani. Saudara-saudara, kiranya pada pagi hari ini kita sudah mendapatkan beberapa firman Tuhan yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita ini. Supaya firman Tuhan dengan segala kebenarannya itu menjadi milik kita. Sekali lagi, seperti tadi firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, roh yang ada padaku, yang ada padamu, itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia, termasuk roh-roh sakit, penyakit. Itu kecil di hadapan Tuhan, sebab roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Roh sakit, penyakit termasuk di dalamnya. Imanilah kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi kenyataan di dalam hidup kita ini. Saudara-saudara, firman Tuhan tidak akan saya panjangi lagi, tetapi biarlah firman Tuhan menjadi milik kita. Sekarang kita adalah manusia baru. Manusia lama hidup dalam dosa yang akan binasa itu telah kita tinggalkan di tahun 2021. Hari ini hari pertama kita memasuki harinya Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang hidup itu hidup di dalam hidup kita. Karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman Tuhan yang hidup itu. Kami telah mendengarkannya. Kami telah diingatkan, kami telah disinggung oleh kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu ada tempat di dalam hidup kami. Di tahun yang baru kami mau hidup bersama dengan Yesus. Ada di dalam hidup kami. Karena firman Tuhan itu hidup dan hidup di dalam kami. Berkati semua yang sudah mendengarkannya. Bapa dipermuliakan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya